Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 3, tema yang ketiga, subtema yang keempat, pembelajarannya yang ketiga. Nah, tetapi sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Pencet tombol like, kemudian share channel Guru Kelas 3 agar channel ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada Udin ya. Nah, Udin akan berbicara tentang pemanasan global ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Nah, pemanasan global ini disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Nah, jadi kalau kita perhatikan bumi kita ini, ada dua bagian ya, ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, sebetulnya di dua bagian kutub ini merupakan daerah yang paling dingin ya di permukaan bumi. Nah, karena dingin, maka air laut di daerah ini menjadi es. Nah, airnya menjadi membeku ya, membentuk daratan, membentuk gunung-gunung yang besar ya, terdiri dari es. Nah, ketika terjadi pemanasan global, maka es ini dapat mencair. Nah, kalau esnya mencair kan berarti menjadi air laut ya. Nah, kalau berubah menjadi air laut, maka air laut tersebut itu akan meninggi. Akibatnya pulau-pulau di permukaan bumi ini akan tenggelam kalau dibiarkan pemanasan ini secara terus-menerus. Nah, suhu udara yang dingin ini menyebabkan air di wilayah utara dan selatan ini menjadi membeku. Nah, jadi kalau misalkan dia menghangat ya, permukaan bumi itu menghangat, maka akibatnya es yang membeku ini akan menjadi air ya, yang mengakibatkan pulau-pulau di bumi itu nantinya akan menjadi tenggelam. Nah, seperti itu. Nah, kata Siti, pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin memanas. Nah, jadi memang kendaraan bermotor itu apabila tidak terkendali ya, dapat menghasilkan gas karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida ini yang menyebabkan pancaran sinar matahari ini sulit keluar dari permukaan bumi, sehingga permukaan bumi itu menjadi lebih hangat ya. Nah, kata Beni, tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global akibat kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Nah, jadi sebetulnya bumi ini pernah mengalami masa yang sangat dingin sekali. Ketika bumi menghangat ya, maka beberapa hewan itu dia akan kesulitan beradaptasi. Nah, contohnya misalkan hewan-hewan yang telah punah pada masa sekarang, misalkan seperti mamut ya, kemudian saber-tooth. Nah, dulu ini pernah hidup di permukaan bumi, tetapi karena permukaan bumi yang semakin hangat, nah mereka ini kesulitan untuk bertahan hidup ya, karena terbiasa dengan suhu bumi yang lebih dingin. Akibatnya menjadi punah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencari beberapa kata ya yang sulit atau yang belum kita pahami. Nah, misalkan di sini kakak memberikan contoh yaitu kutub. Nah, kutub itu artinya apa? Nah, pinter ya. Jadi ujung poros atau sumbu bumi. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian selanjutnya kamu cari lagi kata-kata yang menurut kamu itu belum paham ya, nanti kamu cari di sini, kemudian kamu tuliskan, kemudian kamu juga harus mencari arti kata itu apa. Nah, setelah itu kita akan membuat kalimat dari kata tersebut. Nah, karena di sini kakak sudah membuat ya satu ya, yaitu tentang kutub ya, katanya kutub, maka kakak akan membuat
kalimat dari kata kutub. Misalkan bersatu, penguin jenis burung yang dapat hidup di wilayah kutub. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti silahkan kamu cari ya, kemudian kamu membuat kalimat. Oke, bisa ya. Sekarang kita akan lanjutkan kembali. Di sini ada pertanyaan, berdiskusilah bersama kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil diskusi. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan ya, kakak akan mencoba bantu untuk yang nomor 1. Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Nah, misalkan jawabannya adalah meningkatnya suhu bumi karena gas karbon dioksida yang berlebihan. Nah ya, jadi global warming itu atau pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu bumi karena gas karbon dioksida yang berlebihan. Akibatnya adalah sinar matahari yang masuk ke permukaan bumi itu menjadi sulit keluar, sehingga akibatnya bumi menjadi semakin hangat. Nah, karena bumi semakin hangat, maka daerah kutub yang dingin itu dia menjadi hangat. Akibatnya es itu akan mencair. Nah, kalau es di kutub mencair, maka permukaan laut akan meninggi atau menaik. Nah, akibatnya adalah pulau-pulau di permukaan bumi itu akan tenggelam ya, apabila dibiarkan terus-menerus seperti itu. Nah, nanti untuk soal-soal yang selanjutnya silahkan kamu kerjakan ya secara mandiri. Bisa ya? Sip. Nah, di sini ada soal matematika. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Nah, di sini kita mengetahui ya bahwa 1 jam itu kan 60 menit. Maka kita tinggal kurangi saja ya. 90 menit kita kurangi 1 jam. Nah, 1 jam berapa? 60 menit kan? Maka kita kurangi 90, kita kurangi 60. Nah, seperti ini, beri tanda strip, kemudian beri tanda kurang. 0 dikurangi 0 berarti 0, 9 kurangi 6 berarti 3. Nah, berarti 30 menit ya. Nah, berarti berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah? Nah, karena kita sudah mengetahui ya, karena 90 itu waktu yang diperlukan Siti ya. Nah, 60 itu kan 1 jam. Nah, sisanya adalah 30 menit ya. Berarti 60 kan 1 jam. Sisanya 30 menit. Berarti 1 jam 30 menit. Mudah ya, gampang ya. Sip, kita lanjutkan. Nah, sekarang masih soal matematika ya. Kita akan mengisi di sini 3 jam 25 menit ditambah 5 jam 30 menit. Nah, hasilnya berapa? Nah, pertambahan waktu ya. Berarti kita tinggal menulis dulu. Di sini 3 jam. Di sini 5 jam. Maka hasilnya kan 8 jam. Kemudian yang menitnya sekarang 25 menit. Kemudian yang di sini 30 menit. Jadi 25 ditambah 30. Hasilnya adalah 55 menit. Nah, berarti kita tinggal menulis kembali. Yang 8 jam kita masukkan di bawah. Kemudian 55 menit kita masukkan di bawah. Maka hasil akhirnya adalah 8 jam 55 menit. Mudah ya, gampang ya, bisa ya. Sip, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah mau menyimak. Assalamualaikum.